Assalamualaikum Lisa. Waalaikumsalam Bu Arini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Lisa, ini saya mau izin besok mau mengadakan supervisi ke kelas Lisa. Diizinkan Bu? Monggo boleh Bu. Ya, nah, sebelum saya melakukan supervisi di kelas bersama Bu Lisa, ada beberapa hal nih Bu yang mau saya tanyakan. Ya. Materi apa yang besok ingin bisa sampaikan guys? Materinya tentang iklan Bu. Kebetulan ini materi di tema 9, itu materi tentang iklan. Seperti itu iklan ya. Iklan ya. Ya. Nah, dari materi iklan ini tujuan yang sudah dicapai dalam pembelajaran di situ apa aja? Tujuan dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar iklan, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur iklan dengan tepat. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, dengan berdiskusi kelompok, nanti siswa diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri bahasa iklan yang ada di dalam media cetak dengan tepat. Selain itu, yang ketiga, siswa diharapkan mampu membuat iklan penawaran secara berkelompok dengan tepat. Oke, ya. Berarti intinya ingin dengan berbagai ada gambar, penugasan, kemudian membuat produk gitu ya, bisa mengenalkan iklan, bahasa iklan, unsur iklan seperti itu ya. Untuk mencapai tujuan belajar ini, dan dalam pembelajaran ini area atau pengembangan yang tidak dicapai dari Unisa dalam pembelajaran ini apa saja? Iya, arah pengembangan dalam pembelajaran ini nanti diharapkan bisa menfokuskan siswa dalam memahami materi iklan ini. Jadi diharapkan nanti siswa bisa lebih fokus dalam belajarnya. Selain itu juga memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin ada yang auditori, mungkin ada yang belajarnya dengan gaya visual, ada juga yang mungkin gaya belajarnya harus dengan usil-usil, dengan kinestetik, seperti itu. Oke ya, benar sekali. Nah, kemudian tadi udah bisa sampaikan area pengembangannya. Nah, untuk mencapai ini semua nih, kan butuh trik, butuh strategi. Nah, strategi apa saja yang sudah direncanakan oleh Bu Lisa? Ya, tentunya di dalam kelas itu kan ada berbagai macam anak Bu. Mereka pasti mempunyai karakteristik, mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, untuk mengatasi atau istilahnya untuk menjembatani agar anak bisa lebih maksimal dalam belajar, nanti teknik yang akan saya terapkan yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi diharapkan nanti anak bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing agar potensi mereka bisa lebih maksimal. Selain itu juga menggunakan teknik stop, jadi untuk istilahnya menghentikan semua aktivitas, anak-anak kita hentikan dulu semua aktivitas agar mereka bisa rileks dulu, bisa fokus. Kemudian setelah anak-anak bisa fokus dan rileks, baru kita lanjutkan masuk ke materi pelajaran. Kemudian juga bisa menerapkan teknik mindfulness Bu. Ya, jadi agar cara berpikir juga istilahnya kesadarannya bisa lebih full seperti itu. Ya, oke, sekali. Nah, dari berbagai strategi kemudian tadi yang sudah direncanakan tadi nih, paling nggak bisa sudah paling nggak punya harapan ukuran dari keberhasilan pada saat nanti pembelajaran berapa yang bisa targetkan ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilan yang bisa saya targetkan tidak mungkin 100% bisa tercapai Bu, karena yang namanya teori dengan realita di kelas itu sangat jauh berbeda. Insya Allah 80% Bu. Ya 80%. Oke, ya, hebat sekali. Hebat tadi sudah
sudah detail ya, sudah trik-triknya, strateginya. Saya yakin nanti pasti bisa lancar dalam proses pembelajarannya. Kita tunggu besok ya Bu, saya siap di kelas bisa. Itu dulu yang dapat saya sampaikan di sebelum supervisi. Jadi ya saat yang masih waktunya silakan bisa melanjutkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini ya, pagi siang menjelang siang ini anak-anak bisa berjumpa dengan Bu Guru. Hari ini kita belajar tema berapa? 9. Oke. Mungkin hari ini ada yang tidak masuk. Yang tidak masuk siapa? Kiana, Ria Raisa atau Eca. Oke, kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan dan kesehatan, semoga bisa kembali belajar di sekolah. Oke, anak hebat. Sebelum kita mulai pelajaran, mungkin ada yang berani mimpin doa? Oke, kita mimpin doa dulu. Yuk, doa dulu. Teman-teman siap? siap. Wahidun, 1, Isnaimin, 2, salah satu, 3, Arba'atun, 4, Umsatun. 5, siap. Jika berdoa, Kaki rapat, tangan siap, kepala menunduk. berdoa mulai. Terima kasih Mas Fian, boleh duduk kembali. Ya, beri tepuk tangan buat Mas Fian yang sudah berani. Oke, 1 kali semangat. Tepuk 2 kali semangat. Tepuk 3 kali semangat. Alhamdulillah, hari ini mungkin ada yang tidak semangat. Oke, supaya kita lebih semangat karena ini hari apa? Hari Senin. Nah, kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Yuk, anak-anak Hiduplah Indonesia Raya. Mbak Didi, anak-anak boleh duduk kembali. Ya. Oke, gimana? Perasaan kalian hari ini roda. Ini namanya roda emosi. Bisa lihat? Roda emosi. Ini nanti kalian pilih perasaan kalian hari ini, ya. Mungkin hari ini ada yang tidak semangat, mungkin lagi marah, mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang baru senang, mungkin ada yang baru percaya diri, ada yang termotivasi. Oke, karena hebat nanti kalian bisa tuliskan perasaan kalian hari ini, ya. Di kertas ini nanti kalian tulis nama kalian, kemudian tulis perasaan kalian hari ini bagaimana. Boleh ditulis kecewa, boleh juga digambar emotikonnya, boleh dua-duanya, boleh digambar emotikonnya, boleh ditulisi juga. Udah, paham ya? Oke, boleh dibagi ini, maju tempel, digambar, boleh digambar, boleh ditulis. Ada yang baik-baik saja, ada yang kecewa. Mana yang namanya Mbak Zia? Mbak Zia, perasaan Mbak Zia hari ini bagaimana? Kecewa. Mungkin bisa diungkapkan kecewanya karena apa Mbak Zia? Gak apa-apa. Bilang aja mungkin kecewanya karena tadi pagi belum sarapan. Mungkin kecewanya karena sesuatu hal. Ada yang kecewa, ada yang bingung, ada yang baik-baik saja hari ini. Oke, coba sekarang kalian letakkan semua pensil, semua benda yang kalian pegang, ya. Coba kalian posisi duduknya rileks semuanya, posisi duduknya semuanya rileks, ya. Tidak ada yang memegang sesuatu, silahkan dilepas dulu, oke. Usahakan duduknya tegak, tidak ada yang bersandar, ya. Oke, tangan di atas paha semua, tidak
semua tubuh kalian rilekskan. Semua mata terpejam. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Keluarkan perlahan-lahan. Bayangkan saat ini kalian sedang berada di sebuah pedesaan. Kalian berada di sebuah pegunungan yang sangat sejuk. Bayangkan kalian duduk di bawah pohon dengan hembusan angin yang sangat sejuk. Rasakan kenikmatan dari hembusan angin itu. Relax semuanya. Kita relaksasi dulu ya. Kita relakskan semua apa yang menjadi beban pikiran kita. Kita relakskan karena tadi sudah saya lihat ada yang belum konsentrasi, ada yang belum relax, ada yang belum fokus. Oke. Nomor 2. 1, yes, yes. Nomor 3. 1, 3, yes, yes, yes. Nomor 1, oke. Yes. Nomor 1, Yes. nomor 2, Oke. nomor 3, nomor 4, Konsentrasi. hebat. Kita masuk ke materi. Dulu di tema sebelumnya, ya kan? Kita pernah belajar tentang iklan. Ya apa tidak? Ya, kita pernah belajar tentang iklan. Mungkin ada yang masih ingat apa itu iklan? Apa yang betul sekali, iklan layanan masyarakat. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan. Ya, betul sekali. Iklan dan ciri-ciri bahasa dalam iklan. Oke. Yang ada di depan ini contoh iklan apa? Iklan layanan masyarakat. Masyarakat itu berarti yang membuat siapa biasanya? Pemerintah boleh, dinas boleh. Ini iklan untuk menjaga pencernaan dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Oke, anak hebat. Anak-anak sering membaca iklan, sering lihat iklan, sering dengar iklan. Tujuan iklan itu apa ya? Dulu menarik perhatian masyarakat. Bisa juga untuk apa? Mengajak, ya kan? Mengajak pada masyarakat, ya kan? Bisa juga tujuannya untuk menawarkan suatu produk atau barang, atau juga bisa jasa. Oke, kita persuasif, betul. Tepuk tangan buat Fian. Ya, siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Dirga, informatif, pinter, masih ingat. Tepuk tangan buat Dirga. Siapa lagi yang tahu? Informatif, persuasif. Bahasanya gimana, Mbak? Target. Boleh, target. Berarti kalimat yang persuasif itu kalimatnya menggunakan kata ayo. Ayo kurangi polusi udara. Ayo, mari. Contoh iklan di mana, Kak? Di mana? Majalah. Di majalah. Benar sekali. Unsur-unsur iklannya. Di dalam nanti guru akan berikan surat kabar. Ya, salah satu media cetak adalah surat kabar. Nanti tugas kalian yang pertama adalah mencari iklan. Ya, iklan yang kalian dapatkan digunting, ditempel di dalam kertas HVS. Kemudian setelah ditempel, kalian nanti cari unsur-unsur iklannya. Mana juga aja. Ini berkelompok 6. Langsung mejanya digabungkan. 6 berkelompok langsung. Langsung ini berkelompok. Berkelompok
kelompok ini? 6. Coba nomor 1. Teman kalian yang akan mempresentasikan, coba anggota kelompoknya juga maju. Oke, Bu. Ada berapa ini? 4 yang silakan. Ini ada teman kalian yang akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang unsur-unsur iklan. Nanti kelompok yang lain, anak-anak boleh memberikan tanggapan. Kita berdiskusi bersama. Misalnya, Bu, itu judulnya apa salah? Bukan itu. Jadi anak-anak boleh memberikan umpan balik. Anak-anak boleh menanggapi. Oke, silakan kelompok 2. Ayo, nomornya berapa ya? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Hari ini kelompok saya, kelompok kami akan mempresentasikan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Dilihatkan gambarnya. Ya, yang lain boleh menanggapi. kami Ini mendapat jujur. Lanjut. Unsur yang kedua. Yang pertama tadi judul, yang kedua apa ya? Subjudul. Subjudul berisi tentang apa? Setelah kita diskusikan, banyak sekali kelompok masyarakat ditepuk tangan dulu nak, ditepuk tangan. Oke, benar. Unsur-unsurnya sudah. Boleh kembali ke tempatnya. Oke, anak hebat, tadi kalian sudah berdiskusi dengan teman kelompokmu, ya, sudah berdiskusi mencari atau menemukan sebuah iklan di dalam surat kabar dan mengidentifikasi unsur-unsurnya, ya kan? Jadi unsur-unsur iklan yang pertama apa tadi? Judul iklan atau headline. Yang kedua apa unsur iklan? Ada subjudulnya, betul sekali. Ini punya Najwa, benar. Kemudian ada juga yang ketiga, gambar atau foto di dalam iklan disebut dengan apa? Visual yang menarik. Isi iklan. Isi iklan mungkin di sini benar sekali. Harga yang disajikan. Setelah itu yang terakhir ada nomor dan alamat yang bisa dihubungi. Setelah ini, ya kan, kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah Unisa berikan, ya, nanti bisa dikerjakan lembar kerjanya, ya. Kemudian jika sudah selesai nanti bisa dikumpulkan kembali sebagai evaluasi. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Gimana perasaan kalian belajar hari ini? Alhamdulillah, yang tadinya bingung sekarang jadi senang. Yang apa tadi sebelum belajar bingung. Ya alhamdulillah sekarang sudah senang. Jadi siapa yang mau memberikan komentar? Yuk, praktik baik apa? Nilai positif apa yang bisa kalian dapatkan dari pelajaran ini? Apa Mas Zaidan? Iya toh yang kelas yang bisa mencari iklan, kita bisa tahu iklan di surat kabar.
kita bisa tahu apa lagi? Kita bisa tahu apa hari ini? Setelah belajar tentang iklan, kita bisa tahu unsur-unsur iklan, kita bisa mengidentifikasi unsur-unsurnya. Baik, sekarang kita tutup ya nak dengan berdoa. Sebelum pulang kita berdoa. Karena tadi sudah laki-laki, maka sekarang yang memimpin Satu, dua, tiga, empat, lima, siap. Terima kasih Mbak Nisa. Baik, Bu Nisa rasa cukup hari ini belajar kita. Semoga bermanfaat. Kita tolong nanti meja dan kursinya bisa dikembalikan lagi. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arini, Gimana kabarnya hari ini Bu Nisa? alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sehat semuanya Bu Nisa? Alhamdulillah sehat. Jadi Bu Nisa, kemarin kan saya sudah observasi di kelas ya, belajar sama Bu Nisa. Nah, ini ada beberapa hal yang mau coba kita sharingkan ya Bu Nisa. Gimana perasaan Bu Nisa setelah pembelajaran kemarin? Perasaan saya pribadi ya Bu. Iya. Sebenarnya hari ini berbeda dengan hari-hari biasanya. Bedanya kenapa Ya, ini? sebenarnya perasaannya mengajar hari ini merasa lebih ringan, maksudnya lebih enteng untuk menyampaikan materi karena menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu ternyata kita bisa memposisikan anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya mereka masing-masing. Iya. Oke, jadi perasaannya lebih ringan, Lebih mudah dalam menyampaikan materi juga. mudah, ya lebih materi juga sampai ke anak ya. Iya. Oke. Lebih ringan, lebih mudah, materi bisa sampai ke anak. Mungkin bisa nih Bu bisa ceritakan nih pada kegiatan mana aja? Dalam menyampaikan materinya Bu, Iya. lebih mudah dalam istilahnya target atau tujuan pembelajarannya lebih mudah tercapai. Iya. Kemudian dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dan bakat minatnya itu kita bisa tahu mungkin ada anak yang maksudnya kemampuannya segini, mungkin hanya kemampuannya ada yang 50%, kebutuhan belajarnya ini yang harus kita openi benar. Mungkin ini ada anak yang memang ini bisa kita ibaratnya anak ini sudah sudah kebutuhan belajarnya memang sudah hampir 80% terpenuhi seperti itu. Mungkin ada juga kan tipe belajar anak itu juga berbeda-beda. Ada yang mungkin gaya belajarnya harus dengan visual, mereka harus kalau bisa duduk di depan, kemudian melihat catatan yang ada di papan tulis dengan jelas. Mungkin catatan yang ada di buku harus diberi warna-warna. Memang ada juga anak yang mungkin tipe belajarnya harus sambil gerak, usil seperti itu. Ada juga yang sering kita temukan juga anak yang tipe belajarnya itu senangnya dengan mendengarkan gitu. Jadi ada yang auditori, visual dan kinestetik seperti itu. Oke, jadi dengan Bu Nisa coba fasilitasi tidak sesuai dengan gaya belajar beda-beda, anak jadi terpenuhi kebutuhannya seperti itu ya Bu Nisa. Oke. Nah, dari yang proses belajar kemarin ada nih enggak nih hambatan atau yang bisa rasakan? Tentunya ada Bu. Ya, kalau dalam proses belajar di kelas itu yang pertama itu waktu Bu. Ya waktu itu karena 1 jam kan 35 menit. Kemudian kemarin kami gunakan 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran itu kan berarti hanya 70 menit. Sementara bagi saya waktunya istilahnya apa ya? Oyak-oyakan gitu loh jadi. Karena kan materinya ini kan tentang iklan ya. Jadi sebelum masuk ke materi ada refleksi itu yang mindfulness juga. Jadi
teknik stop itu juga membutuhkan waktu tersendiri untuk merilekskan siswa, kemudian menata siswa, memposisikan siswa sampai mereka benar-benar rileks, mereka benar-benar siap untuk belajar kayak gitu tuh ternyata ya 10 menit sendiri Bu gitu. Kemudian juga materinya iklan itu kan anak memang sebenarnya dulu pernah di semester 1 belajar tentang iklan karena bahasa Indonesia, dan apa namanya ternyata 70 menit itu kemarin oyak-oyakan gitu loh ya, karena ada membuat kelompok, kemudian masih menggunting surat kabar, menempel, kemudian masih mengidentifikasi unsur-unsurnya, habis itu menjelaskan di depan, terus membuat iklan penawaran, itu juga membutuhkan waktu tersendiri. Oke, berarti hambatannya hambatannya itu di waktu ya. hambatannya di waktu. Kasih waktu. Nah, kemudian untuk mengatasi itu semua gimana nih solusinya itu? Jadi kedepannya mungkin saya sendiri harus pintar untuk memanage waktunya Bu. Mungkin saya harus merancang RPP-nya juga harus lebih tepat lagi. Mungkin ini kira-kira cukup nggak dengan waktu segini, itu istilahnya estimasi waktunya cukup atau tidak gitu. Berarti saya harus benar-benar bisa mengkondisikan kelas dengan porsi waktu yang sedemikian rupa, itu 70 menit bisa semuanya tercover seperti itu. Berarti lebih bisa manage, kemudian dalam penyusunan RPP-nya bisa lebih dilihat lagi secara detail gitu Jing. Ya. Oke. Kemudian nih dari yang sudah Bu Nisa lakukan di kelas nih, kira-kira kalau menurut Bu Nisa sendiri nih, ukuran keberhasilan yang dicapai oleh Bu Nisa saat pembelajaran itu menurut Bu Nisa berapa banyak sih? Ukuran keberhasilan kalau 100% tidak Bu. Iya. Mungkin 80%. 80%. Oh, bagus. Ya. Jadi kan Bu Nisa mengatakan kira-kira 80%. Nah, Bu Nisa bisa melihat 80% itu dari apa? Indikatornya apa saja nih? Dari mereka bisa mengidentifikasi unsur-unsur iklan. Yeah. Jadi tujuan pembelajaran memang mengidentifikasi unsur-unsur iklan. Kemudian saya melihat anak bisa atau peserta itu dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklannya. Jadi kan mereka menemukan iklan di media surat kabar, kemudian dipotong, setelah itu ditempel di sebuah kertas yang dilakukan secara kelompok, kemudian mereka berdiskusi dan mengidentifikasi unsur-unsurnya. Mereka tahu ini yang dinamakan judul iklan, kemudian ini yang dinamakan misalnya isi iklannya, kemudian ini yang dinamakan kalau di media ada visual yang menarik, mungkin ini yang di unsur-unsur yang ada di apa namanya iklan itu apa saja dan ciri-ciri bahasanya apa saja, itu mereka bisa apa namanya mengidentifikasi kayak gitu Bu. Berarti indikatornya tadi ya, anak-anak bisa mengetahui unsur-unsur iklan, kemudian ciri-ciri iklan, bahasa iklan seperti apa, gitu. Oke, bagus sekali. Kemudian nih, harapan Bu Nisa sendiri untuk kedepannya untuk murid itu apa? Dari murid itu apa yang diharapkan? Harapannya, ya harapannya untuk murid ya Bu ya. Untuk murid, kalau untuk murid jadi mereka diharapkan ini. Mereka kan biasanya ini ya Bu, kadang kan jarang ya guru itu ketika mau memulai pelajaran melakukan refleksi menggunakan teknik stop, itu kan beberapa kali ini memang apa namanya sangat jarang. Kadang ice breaking langsung masuk ke materi. Ternyata dengan melakukan refleksi melalui teknik stop, kemudian mindfulness, itu ternyata siswa itu lebih apa namanya mereka lebih fokus, kemudian mereka juga lebih siap dalam apa namanya dalam belajarnya, mereka lebih fokus juga. Maksudnya kan dengan iringan musik klasik mereka lebih istilahnya lebih ya, kemarin sempat hening suasananya terus kayak fitnah kayak gitu. Jadi mereka benar-benar relax. Kemudian apa namanya diharapkan kalau untuk harapannya bagi siswa ya siswa bisa lebih fokus dalam belajar, mereka lebih mudah dalam memahami materi, kemudian mereka juga bisa mendapatkan istilahnya apa ya, kalau dari kita maksudnya mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan apa namanya kebutuhan belajarnya, sesuai dengan minatnya mereka masing-masing. Intinya
ya kita sebagai mereka sebagai tuannya, kemudian guru yang memfasilitasi Iya. sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi kebutuhan belajarnya mereka intinya bisa terpenuhi sesuai karakteristik dan maksudnya Iya. kesiapan belajar Oke, mereka. jadi harapannya kebutuhan siswa bisa terpenuhi dan murid bisa tadi fokus lebih terpusat dalam menimba pelajaran gitu ya, bisa kalau tadi saya sebutkan. Oke, kemudian nih dari apa namanya tadi harapan kedepannya tadi sudah, kemudian adakah dukungan yang sebenarnya bisa inginkan untuk proses pembelajaran selanjutnya, atau mungkin komitmen apa yang mungkin akan dibuat oleh Unisa pembelajaran selanjutnya? Komitmen yang akan saya terapkan untuk pembelajaran ke depan itu berarti seorang guru itu harus bisa istilahnya menyelami peserta didik dulu Bu. Mengetahui istilahnya kebutuhan belajar anak masing-masing, mungkin si A kebutuhan belajarnya seperti ini, si B kemudian seperti ini, si C seperti ini, karena dengan berbagai karakteristik anak yang ada di kelas harus kita perlakukan berbeda-beda. Maksudnya bukan berarti terus membeda-bedakan, tetapi kita harus bisa melayani anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya dia masing-masing, seperti itu. Nanti lebih detail untuk Lebih detail mengetahui untuk, karakter masing-masing anak. Nah, ini kapan nih rencananya Bu Nisa mau lakukan nih komitmen ini? Kapan nih mau dinilai Tahun lagi? ajaran baru. Tahun ajaran baru ya. Ya, karena ini sudah Sudah, mau tes ya, sudah selesai. Oke, bagus sekali Bu Nisa. Kemudian nih Bu Nisa ada sedikit lagi yang mau saya tanyakan nih. Menurut Bu Nisa sendiri nih, kemudian apa nih rencana tindak lanjut untuk kedepannya? Dari kemarin kan saya pembelajaran ini setelah saya rasakan sendiri, memang pertama lebih ringan, lebih nyaman juga dalam istilahnya menyampaikan materi ke anak-anak juga lebih senang. Mereka kan sebelum mulai pelajaran itu sepertinya bertanya-tanya Bu, ketika saya masuk saya bawa media, kemudian mereka ternyata belum pada kenal, ada emosi, Bu bawa apa, Bu untuk apa. Jadi penasaran mereka itu sangat besar. Kemudian untuk apa tuh Bu, untuk apa? Terus ini untuk istilahnya nanti kamu perasaan hari ini bagaimana, sebelum kita belajar kita refleksi dulu, seperti itu. Memang itu sangat efektif sekali Bu digunakan di kelas. Jadi mereka pertamanya kan ada yang Bu kalau perasaanku campur aduk ditulis apa. Jadi mereka kan ada yang mungkin jawabnya cuma senang, ada yang jawabnya baik-baik aja sesuai dengan yang ada di situ. Kemudian ada yang mungkin bingung, itu juga ada Bu yang jawab bingung. Ada juga yang kecewa, bingung, baik-baik aja. Jadi mereka memang perasaannya mungkin lagi campur aduk gitu. Memang itu sangat efektif sekali Bu untuk sebagai guru tahu anak moodnya pagi itu seperti apa. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita jadi tahu, oh ternyata harus kita rubah dulu moodnya, kita posisikan anak dalam keadaan benar-benar siap untuk belajar itu. Jadi rencananya dengan teknik tadi stop atau penggunaan roda emosi akan diterapkan nih pada pelajaran selanjutnya gitu ya. Oke, begitu ini kita sudah di akhir pembicaraan dari mungkin yang kita obrolkan, kemudian kemarin pas pembelajaran, mungkin ada yang perlu disimpulkan nih dari Bu Nisa. Apa kelebihan dari yang sudah dilakukan Bu Nisa, kemudian apa yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran? Ya, kelebihannya mungkin dari segi misalnya dari pada waktu kemarin pembelajaran itu apa nih yang mau kelebihan yang strategi Bu Nisa sama rasakan? Ya, strategi yang saya gunakan sama teknik-tekniknya itu mungkin dapat saya tangkap ini sebagai istilahnya bantuan, maksudnya saya kelebihan, maksudnya oh ternyata teknik ini tuh bagus sekali bisa digunakan gitu. Jadi sangat membantu guru juga, kemudian anak juga bisa belajar dengan lebih optimal itu. Kemudian apa lagi Bu? Yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan karena waktu ya, masalah waktu juga. Dengan tujuan pembelajaran 3 itu sangat oyak-oyakan dengan waktu. Kemudian juga dalam pelajaran itu mungkin teknik
penilaiannya Bu, karena kan untuk evaluasi juga itu kan nggak cukup waktunya kemarin. Jadi dibagi LKPD terus habis itu terus belum sempat ini apa namanya menilai juga untuk memberikan umpan baliknya itu juga belum sempat karena waktunya juga udah habis. Kemarin kan habis pelajaran juga soal dua itu terus iya. Nanti yang perlu dicatat adalah Ya, dalam satu pembelajaran itu kan kita dalam memberikan ini loh kan anak dibagi LKPD terus belum sempat kita nilai, belum sempat kita berikan umpan balik seperti itu, waktunya sudah kehabisan. Tapi ketika mereka berdiskusi kemudian mengkonfirmasi ke depan tuh mari sudah. Tapi untuk LKPD terus memberikan umpan balik itu belum. berarti yang mungkin menit Ya, gitu ya. Ya, itu bisa dalam menit waktunya dalam mungkin tadi disampaikan di awal sudah benar pembuatan edukasinya lebih detail. Oh kira-kira waktu itu ya bisa. Oke, terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Tadi udah hebat sekali, kemarin sudah saya ikut di kelas sudah hebat sekali. Semoga apa yang jadi harapan Bu Nisa rencana tidak lanjut ke depannya bisa terlaksana dengan itu. Bu Nisa, terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.